Pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan syarat-syarat pemilihan topik yang baik. Kalau kemarin kan saya sudah melihat list dan teman-teman juga sudah mempresentasikan satu-satu di kelas bahwa saya ingin meneliti apa dan alasan saya ingin meneliti itu. Pada kesempatan ini kita coba diajak untuk melihat lebih dalam terkait dengan syarat-syarat apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sebuah topik. Artinya, saat teman-teman ingin meneliti sesuatu variabel Y, perlu mempertimbangkan urgensinya, teorinya, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat juga di slide yang nanti saya share di Google Classroom. Apa yang saya bahas di video ini, itu saya selaraskan dengan PowerPoint yang saya share di Google Classroom. Baik, pertama itu adalah kita melihat bahwa syarat yang pertama adalah kita ingin melihat bahwa penelitian itu muncul, permasalahan itu muncul di sekitar kita, gitu. Jadi, misalnya Bapak Ibu di instansi pendidikan, teman-teman yang bekerja di instansi pendidikan melihat sebuah fenomena terkait dengan prokrastinasi akademik ataupun masalah kedisiplinan belajar, perilaku membolos, dan sebagainya. Muncullah sebuah permasalahan-permasalahan itu yang ada di sekitar kita. Muncullah ide-ide dari peneliti, kenapa ya permasalahan itu muncul, kemudian apa yang menyebabkan permasalahan itu muncul terkait dengan kedisiplinan belajar dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat bahwa syarat-syarat pemilihan topik, kita juga memperhatikan bahwa apakah topik itu menarik nggak untuk kita teliti di tahun sekarang. Ataukah mungkin banyak banget yang sudah meneliti terkait dengan disiplin belajar, gitu ya, atau motivasi belajar. Dan masih menarik nggak kalau saya ngangkat topik itu untuk tahun sekarang, misalnya 2023. Sedangkan ternyata dari 10 tahun terakhir banyak banget yang teliti. Itu bukan hanya di tahun 10 tahun terakhir, tetapi dari 2001 misalnya sampai 2023 masih udah banyak yang teliti gitu. Nah, menjadi pertanyaannya adalah Anda mau menjadikan diri Anda peneliti keberapa gitu, duplikasi keberapa. Sedangkan kita melihat bahwa urgensinya itu sejauh mana. Apakah penelitian itu sama aja, tidak ada urgensinya, tidak ada perbedaannya. Itu perlu dipertimbangkan dalam memilih sebuah topik untuk diteliti. Kemudian teman-teman juga bisa memperhatikan terkait dengan topik yang teman-teman pilih itu bersifat terbatas dan sempit. Maksudnya begini, kalau teman-teman mau meneliti kan selalu saya bilang bahwa kita bahas umum kemudian khusus, seperti segitiga terbalik deduktif dari umum ke khusus. Nah, topik yang teman-teman pilih ini lingkupnya harus dikerucutkan jadi tidak melebar. Saya mau bahas misalnya prokrastinasi akademik yang saya bahas adalah prokrastinasi akademik aja gitu. Jadi tidak melebar sampai pada topik yang nanti teman-teman jadikan itu sebagai sebuah rencana permasalahan. Kemudian topik yang teman-teman pilih pun harus sesuai atau memiliki data dan fakta. Selalu saya bilang bahwa kalau teman-teman menjadi seorang peneliti yang bicara itu by data, bukan menurut saya karena motivasi belajar itu memang rendah. Buktinya apa? Teman-teman mengatakan motivasi belajar itu rendah. Tentang kebahagiaan atau happiness masyarakat Indonesia itu masuk misalnya urutan keberapa dari beberapa negara. Buktinya apa? Harus ada fakta. Kita bicara penelitian itu by data, kita bicara fakta. Gitu ya. Apa yang teman-teman temukan di data umum,
kemudian teman-teman juga harus selaraskan dengan data khusus yang teman-teman dapat. Nah, jadi kita tidak hanya bisa ingin meneliti sesuatu, kemudian kita nggak punya data atau fakta. Nah, itu yang menjadi sebuah pertimbangan juga. Apakah topik yang teman-teman pilih itu sesuai dengan data atau fakta, atau memang teman-teman bisa nggak mampu memunculkan data atau fakta terkait dengan permasalahan prokrastinasi akademik di suatu sekolah misalnya. Kemudian juga kita juga memperhatikan prinsip-prinsip ilmiah. Ya, jadi kalau kita sudah memastikan bahwa topik itu menarik untuk diteliti, kita juga memperhatikan prinsip ilmiah. Jadi, aturan mainnya gimana nih dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah? Oh, saya harus observasi awal dulu. Saya melakukan observasi awal tidak hanya semata-mata datang dan melihat apa yang ada, atau saya melakukan wawancara tidak semata-mata melihat atau menanyakan sesuatu, ya, tapi tidak punya panduan atau tidak punya prinsip-prinsip kaidah secara ilmiah. Ya, saya harus buat guide interview, saya harus buat guide wawancara berdasarkan aspek-aspek yang teman-teman pakai. Makanya saya selalu bilang bahwa baik pertama kali teman-teman mau melakukan sebuah penelitian, saya selalu bilang bahwa teori itu penting. Grand teori itu penting sebagai dasar teman-teman untuk menentukan tolak ukur teman-teman untuk melakukan sebuah pengukuran juga. Salah satunya nanti observasi awal, ya teman-teman observasi dengan mempertimbangkan atau berdasarkan aspek-aspek yang ingin diungkap dari sebuah variabel. Bisa ya? Jadi memang kita ngomong bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu semua bab-bab yang saling punya keterkaitan atau korelasi. Jadi misalnya bab 1 teman-teman ngomongnya lain, bab 2 teman-teman bicara lain, ya itu pasti akan rancu pada tekniknya nanti sampai pada bab 5 begitu. Kemudian kita juga bicara bahwa tadi ya, topik terpusat pada hal yang bisa sempit dan terbatas, kita fokuskan atau kita kerucutkan. Dan juga ini yang selalu saya bilang bahwa kita punya acuan atau sumber. Sumber atau acuan itu penting, apalagi teman-teman sudah dimudahkan dengan berbagai program ya, Mendeley ya misalnya. Kemudian juga sumber acuan harus dari sumber pertama. Jadi teman-teman yang melakukan penelitian di skripsi itu ya kalau bisa jangan ngambil dari skripsi juga, tapi teman-teman mengambil dari jurnal atau buku. Itu lebih ilmiah dan lebih baik teman-teman mengambil dari sumber pertama, sehingga akan lebih memudahkan teman-teman memastikan bahwa teman-teman sudah membaca buku sumber pertamanya untuk teman-teman acu sebagai grand teori atau teori yang teman-teman pakai dalam menulis skripsi. Begitu ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, kita bicara general dulu ya. Jadi tahap-tahap persiapan yang perlu teman-teman lakukan untuk menulis sebuah skripsi. Udah berasa banget ya mau skripsi ya. Masih semester 8 kok, tenang aja. Tapi kita mempersiapkan dulu. Pertama adalah kita memilih topik, pemilihan topik. Yang saya bilang bahwa apakah topik itu benar bisa dipertanggungjawabkan by data, punya sumber, punya fakta. Kemudian juga sumber acuannya tidak susah gitu ya, sumber pustaka. Itu perlu kita pertimbangkan. Kemudian kita juga melihat penentuan judul. Tetapi yang perlu saya garis bawahi di penentuan judul itu tidak menjadi hal yang pasti pada saat awal. Gitu. Saya lebih mengarahkan pada teman-teman untuk lebih menentukan topiknya dulu. Topik permasalahan. Y-nya dulu, variabel Y-nya dulu untuk teman-teman tentukan. Ibaratnya fondasinya dulu, nanti atapnya itu adalah judul.
Jadi kalau mau bangun rumah kan nggak bangun atapnya dulu ya, kita buat fondasinya dulu, baru kita menemukan atau kita membangun sebuah atap yang saya umpamakan sebagai judul. Kemudian, apakah judul itu bisa berubah? Bisa, tergantung dari teman-teman menemukan apa di lapangan, kemudian Y-nya ditentukan, dan apa yang mempengaruhi Y tersebut. Ya, judul bisa berubah gitu, tetapi harapannya variabel Y-nya teman-teman konsisten gitu ya. Jadi punya data, punya urgensi kenapa saya ingin meneliti terkait dengan misalnya prokrastinasi akademik, kesehatan mental, kemudian juga contohnya adalah subjective well-being misalnya ya. Perlu dipertimbangkan itu. Kemudian kita pembuatan outline. Pembuatan outline ini maksudnya kita sudah mempersiapkan hal-hal umum dulu. Kita punya prediksi-prediksi, oh ini nanti yang akan saya buat pertama ini, kemudian nanti kerangkanya bagaimana, itu sudah kita siapkan dulu. Jadi tahap persiapan itu memang kita melihat dari berbagai acuan sebelumnya, yaitu tentang mekanisme pembuatan skripsi. Terutama juga proseduralnya itu bagaimana gitu. Nah, saya mulai dulu ya teman-teman. Banyak pertanyaan gitu kalau muncul, kalau mau meneliti itu, seorang peneliti itu perlu memunculkan pertanyaan-pertanyaan ilmiah, bertanya dan harus bisa dijawab sendiri dengan apa, pembuktian gitu ya. Ya memang betul sebagai seorang peneliti begitu ya. Pertama masalahnya apa gitu. Wow, saya ingin meneliti terkait dengan work engagement, keterikatan kerja. Emang ada masalah nggak di keterikatan kerja atau work engagement? Kalau tidak ada masalah, apakah perlu saya teliti? Ataukah jangan sampai saya yang cari-cari masalah gitu untuk menemukan penelitian, untuk menemukan topik itu gitu. Lantas kemarin kan kita bahas ya, masalah itu apa? Masalah itu kan kesenjangan antara idealitas dan realitas, Dasein dan Dasolen. Nah, apakah mampu seorang peneliti memunculkan kesenjangan itu? Artinya benar-benar seorang peneliti itu mampu mendapatkan sebuah fenomena kesenjangan yang terjadi pada sebuah situasi atau lingkungan tertentu yang ada masalah tadi, contohnya adalah work engagement. Setelah munculnya masalah, mengapa terjadi? Gitu ya. Kok bisa ya di perusahaan A, perusahaan B muncullah sebuah fenomena work engagement yang rendah? Terus bagaimana proses itu bisa terjadi? Gitu. Bagaimana kok karyawan merasa bahwa ada ketidakpuasan kerja misalnya? Kita bercerita ya, kita bercerita di situ. Kemudian juga di mana kita mulai bertanya-tanya gitu. Kemudian juga kapan permasalahan ini mulai terjadi terkait dengan misalnya kepuasan kerja, terkait dengan work engagement, school well-being, itu apa yang menyebabkan masalah-masalah itu terjadi. Kita perlu cari tahu. Lantas saat kita ingin mencari tahu ini, apa yang perlu kita lakukan? Hanya mencari tahu misalnya, apakah hanya mencari tahu kita tanya kepada teman-teman, oh ini karena begini-begini gitu. Tapi kembali lagi bahwa syarat topik yang baik adalah kita bisa mengungkapkan itu by data. Benar-benar real, ada fakta, ada data yang dapat terukur secara empiris. Jadi bukan karena menurut saya, menurut dia gitu ya, tetapi perlu dipertimbangkan itu semua. Jadi penentuan topik penelitian dalam skripsi itu sebenarnya kita perlu sekali mempertimbangkan hal-hal yang tadi itu, baik data yang real ya, ada fakta, kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
ada acuan yang kita acu atau sumber pustaka. Itu merupakan hal-hal yang perlu sekali teman-teman pertimbangkan dalam penentuan topik penelitian. Menarik bukan? Mengerjakan skripsi itu mudah, asal kita paham terkait dengan konsistensi penulisan, kemudian proses penulisan, kemudian juga kita tahu nih step by step apa yang perlu kita pakai untuk menulis sebuah skripsi. Begitu ya teman-teman. Saya pindah ke slide berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke, kita mau bahas dulu secara general lagi terkait dengan apa itu tubuh skripsi gitu ya. Jadi skripsi itu apa? Tetapi kita akan melihat terkait dengan atribut-atribut apa aja yang ada dalam skripsi. Pertama, kita melihat materi skripsi. Tidak saja melalui penelitian perpustakaan atau library research, tetapi juga kita bisa melihat dari beberapa pendekatan, misalnya penelitian lapangan, studi empiris, atau studi eksperimental. Kalau di psikologi, itu kita kenal dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif. Nah, kuantitatif sendiri ada kuantitatif eksperimen dan kuantitatif non-eksperimen. Dan ada kualitatif. Jadi, teman-teman perlu juga dari sekarang melihat bahwa apa yang ingin saya teliti itu lebih cocok saya menggunakan metode yang mana. Kuanti apa kuali? Gitu. Nah, kemudian skripsi ditulis dalam rangka menyelesaikan beberapa mata pelajaran ya. Jadi, saya kembali lagi ya, pada pertemuan pertama saya menanyakan kepada teman-teman, tujuan saya menulis skripsi untuk apa? Oh, biar bisa dapat gelar SPSI. Ataukah biar cepat lulus? Itu cuma syarat untuk perusahaan biar saya bisa naik pangkat atau bagaimana? Ataukah memang saya benar-benar menikmati proses saya menulis skripsi itu? Gitu. Benar-benar saya punya jiwa peneliti. Karena saya begitu selesai ya, ini ya, misalnya teman-teman bertanya pada diri teman-teman ya, karena saya begitu lulus menjadi seorang ilmuwan psikologi, seorang ilmuwan yang bergerak juga di bidang research. Jadi apapun itu yang saya tulis di skripsi itu adalah karena proses yang saya lalui step by step itu, tetapi benar-benar saya menikmati gitu loh. Kadang begini loh, kadang kita menulis skripsi itu mut-mutan ya gitu. Jadi tulis nggak ya gitu, kalau nggak karena terpaksa gitu ya, ataupun ya ini karena sebuah syarat aja biar dapat SPSI. Tetapi satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa akan banyak hal-hal aspek di luar dari syarat-syarat itu yang nanti teman-teman bisa petik, dapat gitu, yang nanti teman-teman aplikasikan itu di dunia kerja. Di dunia kerja tidak akan ditanyakan skripsimu judul apa, tetapi kan sebenarnya skripsi itu melatih mental, kesabaran kita menghadapi dosen pembimbing gitu ya. Dosen pembimbing nggak respon satu kali, 2 kali kita udah nyerah. Itu sebenarnya melatih mental kita untuk sabar, teliti, dan nanti itu yang dibawa ke dunia kerja. Jadi bukan skripsi hard file-nya yang nanti ketika bekerja kemudian nih skripsi saya gitu, bukan ya, tetapi hal-hal secara soft skill mungkin dan hard skill yang teman-teman bisa dapat petik dari menulis sebuah skripsi. Itu lebih penting ya. Oke, kemudian isi skripsi. Itu tidak cukup hanya mengkajikan materi yang sudah diketahui mahasiswa. Juga dituntut penyajian pengembangan pengetahuan dan pengetahuan yang berhubungan dengan mata kuliah. Jadi ini kita bicara sebenarnya setelah kita tulis skripsi itu gunanya apa gitu ya. Jadi ini lebih mengarahkan pada manfaat baik teoritis maupun praktis kepada khalayak. Jadi teman-teman menulis skripsi kemudian teoritisnya ini untuk manfaatnya untuk bidang psikologi industri organisasi, ini manfaatnya untuk psikologi sosial misalnya.
klinis misalnya. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan adalah untuk secara manfaat praktis mau kita apakan. Kalau misalnya kita mau meneliti hubungan korelasi antara X dan Y, kemudian saat kita sudah tahu bahwa ada hubungan, lantas mau diapakan? Oh ya udah, karena udah ada hubungan, yang penting gue selesai saya meneliti dan saya bisa ujian dapat gelar. Tetapi menulis skripsi itu sebenarnya tuntutannya bukan hanya itu, tetapi kontinunya adalah seberapa besar hasil penelitian teman-teman itu bisa berdampak positif untuk terjadinya sebuah kemajuan di masyarakat atau ada perubahan perilaku yang lebih baik misalnya. Kemudian jangka waktu penulisan. Di sini ditulis lebih longgar, ditentukan oleh lembaga masing-masing. Skripsi itu 1 semester ya. Jadi kalau teman-teman ngambil itu harapannya 1 semester bisa selesai. Lebih longgar itu bukan artinya kita melonggarkan semuanya gitu. Lantas skripsi kata bapak dosennya itu lebih longgar, lebih fleksibel. Ya kita yang harus lebih punya effort lebih untuk mengerjakan itu karena sudah tidak ada mata kuliah lagi ya. Harapannya begitu. Jadi banyak sekali waktu yang bisa teman-teman pergunakan untuk bukan mager, bukan santai-santai gitu ya, boleh ya, tapi nggak setiap saat karena sudah nggak ada mata kuliah ya udah saya santai aja. Tetapi saya perlu misalnya buat time management jangka waktu penulisan skripsi. Saya harus lebih banyak ke perpustakaan. Saya harus lebih banyak collecting data jurnal begitu. Kemudian tata cara penulisan mengikuti aturan yang ditetapkan. Nanti mungkin setelah pertemuan 3 atau 4 saya akan share terkait dengan pedoman penulisan skripsi untuk prodi psikologi. Nanti saya share ke koordinator kelasnya. Baik, saya pindah ke slide berikutnya. Ini kita pengenalan awal dulu ya gitu. Kemudian kita bicara format penulisan skripsi. Kalau di psikologi itu ada format bagian awal, isi, dan akhir. Nah, kalau awal itu nanti kita masih bicara pendahuluan, kemudian isi itu lebih kepada metode yang kita gunakan, teori yang kita gunakan, kemudian akhir nanti sebuah kesimpulan yang kita bisa dapat dari penulisan skripsi atau hasil penelitian yang kita sudah teliti. Nah, format skripsi itu bagaimana gitu? Kalau di prodi psikologi biasa ada halaman sampul ya, halaman depan, kemudian halaman pengesahan, yaitu ada pengesahan dari dosen pembimbing, dan kita juga melihat di situ ada kata pengantar dan ucapan terima kasih. Saya kira kata pengantar, ucapan terima kasih itu akan bisa sangat cepat dikerjakan kecuali bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 sudah selesai. Itu mah gampang ya. Halaman sampul, halaman pengesahan itu tutup mata aja jadi gitu ya. Jadi kita perlu memperhatikan itu ya. Kemudian daftar isi, kita juga bisa lihat nih per poin-poin per bab gitu ya. Itu daftar isi halaman pertama itu angka Romawi atau bagaimana, abstrak itu bagaimana, kemudian bab 1, bab 2 itu per poinnya gitu ya. Saya kira teman-teman bisa belajar ya untuk menuliskan daftar isi yang sesuai dengan yang seharusnya gitu. Misalnya aturan formatnya bagaimana nanti di pedoman penulisan skripsi begitu. Kemudian daftar tabel. Ya ada, karena kita akan menyajikan data mentah itu bisa dalam bentuk tabel ya, dan di situ pun kita bisa tahu penulisan tabel. Ternyata penulisan tabel itu berbeda dengan pada umumnya misalnya. Kemudian daftar gambar. Nanti kita juga bisa menyajikan daftar gambar pada saat teman-teman bisa melakukan observasi, wawancara awal, bisa dilampirkan di lampiran gitu. Ataupun di bab 1 teman-teman melampirkan sebuah fenomena daftar gambar terkait suatu permasalahan yang teman-teman temukan juga tidak menjadi masalah. Kemudian daftar grafik. Nah, ini penting juga di penelitian psikologi bahwa grafik
penyajian data di deskripsi data penelitian pada skripsi psikologi itu kita juga bisa menyajikan dalam bentuk grafik penyajian datanya. Misalnya kategorisasi data tinggi, rendah, sedang, kita bisa membuat itu dalam bentuk grafik atau beberapa model diagram. Kemudian ada daftar lampiran dan abstrak gitu. Wah, abstrak tenang, itu bisa cepat asal teman-teman sudah mengerjakan bab 1 sampai bab 5 gitu ya. Baik. Ini saya akan berikan format penulisan awal dulu ya, masih umum terkait dengan bagian awal itu apa aja yang menjadi gambaran kita dalam menulis sebuah skripsi. Pertama, halaman sampul ya, atau judul. Judul itu memberikan informasi yang jelas kepada pembaca tentang karya ilmiah tersebut. Ya, jadi kalau menulis judul ya, itu benar harus metodenya misalnya korelasi gitu ya, hubungan antara variabel X dengan Y, atau pengaruh ya, misalnya pengaruh pelatihan problem fokus coping untuk menurunkan prokrastinasi, misalnya seperti itu, bahwa judul itu bisa menginterpretasikan apa yang ada di dalam isi dari skripsi. Jadi jangan sampai ini tentang korelasi malah judulnya adalah pengaruh gitu, misalnya begitu. Jadi perlu kita pertimbangkan. Tetapi sekarang tren yang sekarang itu, misalnya kita mau meneliti hubungan antara disiplin belajar dengan prestasi akademik misalnya, sekarang ngetren di era tahun-tahun sekarang untuk skripsi, biasanya mereka menghilangkan kata hubungan, langsung aja disiplin belajar dan prestasi belajar pada siswa SMA X di mana gitu. Jadi ada, kalau enggak biasa mereka ganti peran optimisme dalam meningkatkan subjective well-being gitu. Tetapi tergantung, kembali lagi, tidak menjadi masalah bagi saya pribadi, tetapi yang terpenting judul yang teman-teman tulis itu bisa menggambarkan keseluruhan dari bab 1 sampai bab 5. Begitu ya. Kemudian halaman pengesahan menunjukkan dan menjamin keabsahan karya ilmiah. Jadi halaman pengesahan ini menyatakan bahwa ini sudah sah secara sadar, sudah teruji, sudah uji angket, dan proses proseduralnya sudah benar-benar dilakukan, maka muncullah halaman pengesahan sebagai bukti untuk menunjukkan keabsahan dari karya ilmiah yang teman-teman tulis. Kemudian ada kata pengantar, ucapan terima kasih ya teman-teman, kata pengantar, kemudian ada daftar isi. Jadi itu ada bagian awal gambaran dulu, nanti kita akan bedah buku pedoman penulisan skripsi, tetapi mungkin di beberapa pertemuan. Kemudian pada slide berikutnya ini kita akan bahas terkait dengan bagian daftar tabel. Oh, ini masih lanjutan ya. Daftar tabel tadi sudah saya jelaskan, ada daftar grafik dan lain-lain. Kemudian kita ngomong bagian isinya apa sih gitu. Isi berkaitan dengan latar belakang. Ya, muncul Dasein dan Dasolen pada latar belakang permasalahan yang teman-teman angkat. Kemudian apa yang menjadi maksud dan tujuan teman-teman melakukan penelitian. Tujuan dan ini kan sebenarnya ada perumusan masalah ya. Jadi di dalam latar belakang maka muncullah perumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian Anda misalnya, apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan kecerdasan emosi? Misalnya,
kemudian itu harus diturunkan kepada tujuan penelitian. Tujuan harus sinkron antara rumusan masalah, kemudian diturunkan lagi kepada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian itu berupa manfaat praktis manfaat teoritis dulu, kemudian manfaat praktis. Manfaat teoritis itu kita berhubungan dengan apakah teman-teman misalnya meneliti dalam bidang minat psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi industri organisasi, klinis, itu akan memberikan sumbangsi bagi ilmu psikologi, namun ada kekhususannya, misalnya pada sumbangsi dalam bidang peminatan psikologi klinis. Kemudian juga nanti ada manfaat praktis. Manfaat praktis juga bagi sekolah, bagi orang tua misalnya, bagi masyarakat, bagi peneliti selanjutnya, tergantung dari kondisi teman-teman meneliti di mana. Begitu. Dan kita bicara keaslian penelitian. Kenapa di bab 1 perlu kita memasukkan keaslian penelitian? Makanya tadi saya mengatakan bahwa misalnya udah banyak sekali yang meneliti terkait dengan disiplin belajar atau prokrastinasi akademik. Udah banyak sekali yang meneliti. Lantas yang membedakan antara penelitian saya dengan penelitian yang terdahulu bedanya di mana? Atau sama aja? Kalau sama aja, ya gimana ya kita bisa mengatakan kita punya kekhasan penelitian dengan penelitian sebelumnya kalau kita nggak punya beda di situ. Kemudian yang perlu nanti kita bahas di keaslian penelitian, perbedaannya misalnya variabel X-nya ya, karena kalau keaslian penelitian yang kita cari variabel Y yang sama, yang membedakan variabel X-nya misalnya. Dari variabel X-nya saya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian mungkin dari teori yang saya gunakan, dia menggunakan teori A, saya menggunakan teori B. Kemudian dari alat ukur, instrumen yang saya pakai untuk alat ukur, misalnya saya mengadopsi alat ukur atau mengadopsi atau memodifikasi skala dari si A, atau berbeda dengan penelitian sebelumnya dia malah membuat skala sendiri misalnya. Jadi itu perlu dijelaskan sampai pada akhirnya teman-teman membuat suatu kesimpulan yang membedakan antara penelitian saya dengan penelitian sebelumnya di mana. Gitu. Kalau saya sendiri nggak bisa membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya, lantas berarti saya adalah seorang peneliti yang menduplikasi penelitian orang lain. Apakah saya mau dikatakan itu gitu ya? Jadi teman-teman perlu memperhatikan itu. Kemudian kita masuk dulu ya terkait dengan latar belakang permasalahan. Tadi sudah saya katakan bahwa latar belakang permasalahan itu muncul sebuah fenomena atau realita. Tetapi dari fakta itu ada sebuah kesenjangan. Sebuah kesenjangan antara idealitas dan realitas yang kita sebut dengan Dasein dan Dasolen. Kemudian ada sebuah alasan-alasan yang dipandang ini memunculkan minat seorang peneliti untuk diteliti. Tetapi alasan itu harus menjelaskan secara data. Ya, ada teori, ada fakta, bisa berargumen secara ilmiah. Kemudian juga berangkat dari uraian umum, spesifik. Di slide saya tulis segitiga terbalik ya. Karena menyusun bab 1, itu kita membuat sebuah piramida terbalik atau segitiga terbalik. Di mana kita bahas dulu umum, kemudian kita kerucutkan. Jadi tidak langsung di bab 1, prokrastinasi adalah ini. Tetapi kita bahas umum dulu, kemudian sampai pada kerucut kita memfokuskan, menyempitkan itu pada sebuah permasalahan yang kita sebut dengan prokrastinasi akademik. Muncul sebuah fenomena itu. Begitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nanti silakan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar ya. Itu terkait dengan ciri-ciri topik yang teman-teman bisa
menjadikan sebuah pertimbangan untuk memilih dan menentukan variabel yang ingin teman-teman teliti. Kemarin saya sudah dikirimkan terkait dengan list rencana permasalahan yang teman-teman ingin teliti. Yang menjadi sebuah pertimbangan adalah tadi saya kembalikan kepada teman-teman bahwa misalnya teman-teman ingin meneliti kecemasan, minat baca, tingkat stres, kualitas hidup, perilaku bullying, asertivitas, fear of missing out, kemudian perilaku prososial, kepuasan kerja, kebermaknaan hidup. Ini banyak banget nih teman-teman, sudah list di sini ya yang sedang saya baca. Jadi ini bisa menjadi sebuah pertimbangan ya. Apakah teori yang saya dapat misalnya begini. Angel ingin meneliti terkait dengan fear of missing out. Saya selalu bilang bahwa apakah ada teori fear of missing out yang digunakan juga oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian alasan memilih fear of missing out. Alasan itu harus teoritis. Jangan karena menurut saya penting deh, menarik deh. Tidak bisa hanya karena peneliti mengatakan itu menarik diteliti, lantas ya udah saya teliti. Tetapi menariknya itu bisa dibuktikan by data, gitu ya, teori yang harus ada di situ. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan nanti bisa kita berdiskusi di kolom komentar. Dari saya kira cukup ya untuk penjelasan terkait dengan ciri-ciri topik yang nanti bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk memilih sebuah topik yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian nanti di pertemuan besok kita akan lebih dalam menelusuri sebuah ciri-ciri topik yang baik lagi, part 2 ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya teman-teman, Bapak Ibu semua sudah mulai untuk lebih memperdalam alasan saya ingin meneliti variabel yang saya angkat gitu ya. Atau teman-teman pilih pada pertemuan kemarin. Dan juga nanti saya akan follow up perkembangan teman-teman sudah mereview 5 jurnal internasional dan 5 jurnal nasional. Kita coba diskusikan apakah variabel Y-nya sama nggak dengan review jurnal yang teman-teman sudah nyicil ya gitu. Nggak, pertemuan besok nggak langsung 10 jurnal saya tagih gitu, nggak. Tapi kita berproses ya. Baik, saya akhiri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.